Oke, hai guys. Kesulitan ya yang PR ini ya. Gimana ya? Identitas trigonometri memang sedikit sulit, cuman ya kalian harus banyak latihan biar terbiasa sama cara-caranya. Oke. Nah, identitas trigonometri itu caranya nggak pasti. Jadi kemarin ada yang ngalahin saya katanya random banget caranya, ya memang iya random banget ya. Jadi satu nomor dengan nomor yang lain caranya nggak selalu sama. Oke. Yang diuji adalah kemampuan kalian menguasai rumus yang udah dikasih kemarin, 3 rumus itu. Oke. Terus yang tan sin per cos, kotangan cos per sin juga diuji. Oke. Nah, kita coba nomor yang F. Nomor yang F. Oke, kita F dulu ya. Yang F sin pangkat 4. Kalau nggak salah, saya salah ngasih PR nih. Harusnya yang F sama yang G nggak usah karena udah pernah ya di PR yang pertama. Kita langsung ke yang H ya. Yang H adalah sin kuadrat A ditambah tan kuadrat A sin kuadrat A sama dengan tan kuadrat A. Oke. Sin kuadrat A ditambah tan kuadrat A dikali sin kuadrat A sama dengan tan kuadrat A. Oke. Kita bikin dari sebelah kiri karena sebelah kiri kelihatannya lebih mudah. Gimana caranya sebelah kiri? Yang pertama, kita nggak bisa bikin dari sin kuadrat A. Sin kuadrat A nggak bisa diapa-apain ya. Jadi kita mulai dari tan kuadrat A. Kenapa dari tan kuadrat A? Karena tan itu bisa berubah menjadi sin per cos. Tapi karena dia ada kuadratnya ya tambahin aja kuadrat gitu. Jadi sin kuadrat A-nya tetap, tan kuadrat A-nya diganti, kemudian sin kuadrat A-nya tetap di sini. Oke, sampai sini dulu ngerti? Nah, jadi yang bisa kita lakuin dulu aja. Nah, terus ketika kalian udah tahu apa yang harus kalian lakukan, udah sampai bawah pun belum tentu ketemu jawabannya gitu. Jadi memang kita harus coba-coba untuk identitas ini ya. Selanjutnya adalah kita kaliin dulu, jadi sin kuadrat A ditambah sin kuadrat kali sin kuadrat jadi sin pangkat 4A per cos kuadrat A. Kemudian kita samain penyebut. Kalau kita mau samain penyebut, berarti ini kita munculin cos kuadrat A di bawah. Otomatis di atas juga kita harus munculin cos kuadrat A. Gitu ya. Nah, kemudian kita gabungin semua. Jadi per cos kuadrat A. Nah, untuk yang atas kita punya kesamaan adalah sin kuadrat A. Nih, lihat warna hijau. Sin kuadrat A dengan sin pangkat 4A itu punya kesamaan sin kuadrat. Jadi sin kuadratnya bisa kita keluarin ke depan. Sin kuadrat A, buka kurung. Sisanya apa? Sisanya adalah si biru ini, cos kuadrat A ditambah sin kuadrat, sin pangkat 4 dikeluarin sin kuadrat itu sisanya sin kuadrat A. Tuh, gitu. Ya. Kemudian kalian tahu ini rumus kan? Sin kuadrat tambah cos kuadrat itu hasilnya 1. Jadi 1 kali sin kuadrat A per cos kuadrat A. Itu berarti sin per cos jadi tan. Tan kuadrat A sama dengan tan kuadrat A. Tuh, terbukti kan? Ya, gimana? Nggak terlalu susah kan harusnya? Ya, mungkin kalian belum terbiasa aja, nggak apa-apa. Nanti kita latihan lagi ya. Nah guys, untuk kalian gini caranya. Caranya adalah kalian kan nggak bisa nih nomor H. Kalian lihat langkah pertamanya aja dari saya. Udah lihat langkah pertamanya, kalian cobain sendiri. Kalau nggak bisa lagi, baru lihat langkah keduanya apa. Kalau nggak bisa terus ya lihat terus. Kalau udah lihat terus, selesai. Nah, kalian coba lagi bikin sendiri tanpa lihat pekerjaan saya, ya. Gitu cara belajarnya, oke? Lanjut, yang nomor I. Yang I adalah tan kuadrat A min kotangan kuadrat A. Dia pengen jadi sekan kuadrat A minus kosekan kuadrat A. Nah, ini gimana caranya ya? Tan kuadrat A. Tan kuadrat A bisa berubah menjadi sin kuadrat A per cos kuadrat A. Kotangan kuadrat bisa berubah menjadi cos A per sin A.
Dapat dari mana ini? Ada rumusnya. Tan itu sin per cos, kotangan itu cos per sin, ya. Kalau ada kuadratnya tambahin aja kuadrat. Oke, kita harus samain penyebut nih. Di sini ada cos kuadrat, di sana ada sin kuadrat, berarti di sini harus muncul sin kuadrat A. Yang ini juga harus muncul sin kuadrat A. Biar sama penyebutnya. Berarti yang sebelah sini harus muncul cos kuadrat A, di atas juga muncul cos kuadrat A. Gitu ya, guys. Oke, lanjut. Kemudian sin kuadrat kali sin kuadrat itu jadi sin pangkat 4A dikurang cos kuadrat kali cos kuadrat jadi cos pangkat 4A per bawahnya jadi sin kuadrat A cos kuadrat A gitu ya. Nah, untuk yang atas kita bisa pakai rumus A kuadrat min B kuadrat. A kuadrat min B kuadrat itu hasilnya A plus B A min B. Tapi karena di sini pangkat 4, jadi kita ikutin. Kuadratnya kita ganti jadi pangkat 4. A pangkat 4, B pangkat 4 itu berarti A kuadrat tambah B kuadrat, A kuadrat min B kuadrat gitu ya. Jadi yang atas berubah menjadi sin kuadrat A tambah cos kuadrat A dikali lagi sin kuadrat A minus cos kuadrat A. Gitu ya. Per sin kuadrat A kali cos kuadrat A. Gitu. Nah, kemudian ini rumus nih. Sin kuadrat tambah cos kuadrat itu hasilnya adalah 1. 1 dikali sin kuadrat min cos kuadrat. Sin kuadrat min cos kuadratnya biarin aja. Sin kuadrat A min cos kuadrat A per sin kuadrat A cos kuadrat A. Gitu. Nah, setelah sampai sini kita harus sederhanain lagi ini menjadi agar dia sama kayak yang diminta. Yang diminta adalah sekan ya. Dan dia terbagi menjadi dua bagian nih, lihat. 1, 2. Jadi logikanya adalah kita harus pisahin mereka. Dipisahinnya caranya adalah sin kuadrat A per pecahannya kita pisahin nih. Sin kuadrat A cos kuadrat A minus cos kuadrat A per sin kuadrat A cos kuadrat A. Nah, ini bisa dicoret kan? Coret-coret, coret-coret. Jadi sisanya tinggal 1 per cos kuadrat A min 1 per sin kuadrat A. 1 per cos itu sekan. Sekan kuadrat minus kosekan kuadrat. Tuh, sama nggak? Sama kan? Tuh ya, sekan kuadrat min kosekan kuadrat. Nah, itu cara nomor I. Kemudian yang J. Yang J itu 1 min tan kuadrat A per 1 plus tan kuadrat A. Ini ya. Oke, ini gimana caranya? Pertama, ini harus sama dengan cos kuadrat A min sin kuadrat A. Oke. Dia maunya cos sama sin. Kita punyanya tan. Jadi tannya harus diubah dong. Diubah menjadi sebentar. Diubah menjadi sin per cos. Jadi tan ini kita rubah menjadi sin per cos. Tuh, tapi karena dia ada kuadrat ya kuadratin aja. Terus per 1 plus tan kuadrat. Tan kuadratnya juga berubah menjadi sin A per cos A. Karena ada kuadratnya ya kita tulis kuadrat. Gitu. Kemudian ini kan ada penyebut nih. Penyebutnya cos kuadrat A kan. Ini juga ada penyebut cos kuadrat A kan. Kita kali dengan cos kuadrat A biar hilang. Biar gampang ngitungnya. Gitu ya. Kalau dikali cos kuadrat A hasilnya adalah cos kuadrat A min sin kuadrat A. Bawahnya cos kuadrat A plus sin kuadrat A. Kebetulan ini rumus lagi nih. Cos kuadrat plus sin kuadrat itu hasilnya 1. Jadi hasilnya adalah tinggal cos kuadrat A min sin kuadrat A per 1. Per 1-nya nggak usah ditulis.
Sama nggak? Sama ya, berarti terbukti. Itu yang J. Lanjut yang L. Yang L 1 plus tan A minus sekan A kali 1 plus kotangan A ditambah kosekan A. Oke, kita coba ya. Nah, saya punya sedikit trik nih. Kita agak susah kalau kita mainnya tan sama sekan sama kosekan. Jadi kalau bisa ubah jadi sin sama kos, kita ubah dulu. Tambah tan, kita ubah jadi sin A per cos A minus sekan, kita berubah jadi 1 per cos A. Tuh, gitu ya. Kemudian yang sebelah sana 1 plus kotangan. Kotangan itu jadinya cos A per sin A ditambah kosekan. Kosekan itu 1 per sin. Nah, sementara gini dulu. Udah kayak gini, apa yang bisa kita lakuin? Samain penyebut. Ya, jangan capit-kepiting dulu. Kayaknya sih lebih bagus kalau kita samain penyebut dulu. Ya udah, samain penyebut dulu ya. Samain penyebut dulu menjadi per cos A. Yang ini juga sama per sin A. Gitu ya. Oke. Yuk. Jadinya apa? Yang pertama, ini angka 1 nih. Angka 1 itu cos A per cos A. Jadi saya tulis cos A. Terus plus yang merah itu sin A. Terus minus yang birunya 1. Ya. Terus yang hitamnya sebelah sini berubah menjadi sin A. Karena sama yang penyebut. Terus ditambah cos A. Terus ditambah 1. Gitu. Nah, udah kayak gini baru capit-kepiting. Capit-kepitingnya ini sama ini dulu. Jadinya cos A sin A. Kemudian capit-kepiting yang kedua itu yang ini. Capit-kepitingnya banyak nih. Tambah cos kuadrat A. Kemudian yang ketiga ini sama ini. Tuh, jadi 1 per 1 ya. Tambah cos A. Kemudian ini sama ini. Tambah, udah pakai warna hitam aja lah, pusing. Tambah sin kuadrat A. Kemudian ini sama ini. Tambah lagi sin A cos A. Terus yang terakhir ini sama ini. Tambah lagi sin A. Ya, nah ini tempatnya kurang, geser dulu sebentar. Oke. Terus yang selanjutnya ini sama ini dikurang sin A. Terus min 1 kali cos min cos A. Terus min 1 kali plus 1. Jadinya min 1. Tuh. Ini juga saya nggak tahu ini benar atau salah. Jadi memang harus dicoba dulu. Nanti kalau salah gimana? Ya hapus lagi, mulai lagi dari awal, cari cara lain gitu. Ya. Oke. Yang bisa kita coret, ada yang bisa dicoret nggak? Nih, cos A sama min cos A habis. Sin A sama sin A habis. Apalagi nih? Udah ya? Udah. Tulis sisanya. Sisanya ada cos A sin A ditambah cos A sin A. Ini sama ya, meskipun terbalik. Bentuknya sama. Jadinya 2, saya bisa tulis 2 sin A cos A. Kan ditambahin, 1 tambah 1 sama dengan 2. Terus yang warna kuning, cos kuadrat. Yang warna hitam, sin kuadrat. Dikurang 1 per sin A cos A. Dah, kita sederhanain lagi. Ada rumus nih, muncul rumus. Yang cos kuadrat tambah sin kuadrat itu berubah menjadi 1. 1 kurang 1, depannya 2 sin A cos A ditambah per sin A cos A. Gitu ya. Kita coret sin A cos A nya. Sebentar, nggak boleh. Jadi ini dulu coret si 1 min 1 nya. Nah 1 min 1 kan 0 ya. Nah udah dicoret, baru tinggal tersisa sin A cos A. 2 sin A cos A nya bisa dicoret, jadi tinggal 2. 2 sama dengan 2 tuh. Di atasnya 2 kan. Di atas tuh pembuktiannya pengen 2 tuh, sama tuh. Ya. Dicobain dulu aja, kalau salah nanti tinggal dihapus lagi. Selanjutnya yang M ya. Yang M soalnya 1 ditambah sin A min
sin kuadrat A per cos A. Harus sama dengan cos A ditambah tan A. Oke, ini caranya. Saya pengen yang atas tulisnya 1 min sin kuadrat A, terus baru ditambah sin A. Kenapa saya tulis kayak gitu? Karena saya tahu itu rumus gitu. Nah, makanya rumusnya harus hafal. Ini rumusnya apa? 1 min sin kuadrat. 1 min sin kuadrat itu berubah menjadi cos kuadrat. Jadi cos kuadrat A tambah sin A per cos A. Setelah ini kita bandingkan sama yang diminta. Yang diminta itu ada 2 bagian. 1, 2. Otomatis yang ini juga harus dipisah. 1, 2. Tuh, ya. Jadi saya tulisnya pisahin dulu cos kuadrat A per cos A ditambah sin A per cos A. Ini bisa dicoret 1 ya. Sisa tinggal cos A, sin per cos jadinya tan A. Tuh, sama ya. Tuh, nggak terlalu susah. Oke. Itu yang M. Kemudian yang N. Yang N ada sin A per sekan A min 1 ditambah sin A per sekan A plus 1 sama dengan 2 kotangan A. Oke, yang seperti yang tadi saya bilang, biasain mainnya sin per cos. Jangan main sekan sama kosekan tuh susah ya. Jadi 1 per sekannya saya ubah menjadi 1 per cos A, kemudian kurang 1 ditambah sin A. Aduh, apa tuh? Ditambah sin A, sebentar, sin A per sekannya berubah menjadi 1 per cos A, kemudian tambah 1 gitu ya. Nah, setelah sampai sini kan nih ribet nih, penyebutnya ada banyak banget. Kita kali cos A dulu. Kita kali cos A dulu biar si cos A-nya hilang. Yang ini juga sama, kali cos A bawah kali cos A ya. Itu trik biar lebih gampang perhitungannya. Berarti atasnya menjadi sin A cos A, bawahnya 1 per cos kali cos 1 ya. Min 1 kali cos min cos A. Tuh, jadi gitu. Tambah sin A kali cos A, ya biarin aja. Sin A cos A per, ini kaliin jadinya 1 plus cos A. Gitu ya. Setelah ini baru kita samain penyebut. Samain penyebutnya caranya adalah yang ini, yang 1 min cos A, kita harus munculin 1 plus cos A kan. Biar sama sama yang sana. Berarti yang atas juga kali 1 plus cos A. Yang ini, yang sebelah kanan, kita harus munculin 1 min cos A. Biar sama sama yang sebelah kiri. Jadi 1 min cos A. Gitu. Kaliin aja, capit ke dalam. Set. Jadinya sin A cos A ditambah cos kali ini. Jadinya sin A kali cos pangkat 2A. Cos kali cos. Ditambah ini kali ini. Sin A cos A minus ini kali ini sin A kali cos kuadrat A. Nah, ini semua dibagi dengan bawahnya capit kepiting jadinya 1, atau saya tulis dulu deh. Bawahnya 1 plus cos A dikali 1 min cos A. Tuh, penyebutnya udah sama ya. Terus yang atas kita bisa coret sin kuadrat A min cos kuadrat A. Ini habis. Tambahin atasnya jadinya sin A cos A tambah sin A cos A. 2 sin A cos A. Gitu ya. Per bawahnya capit kepiting lagi jadinya 1 plus cos A min cos A min cos kuadrat A. Oke, kita lanjutin ke bawah. Aduh, mentok. Berarti kita lanjutinnya ke samping sini ya. Jadi sama dengan 2 sin A cos A per bawahnya jadi ini hilang ya. Cos A min cos A habis. Jadi 1 min cos kuadrat A. Nah, kita tahu rumusnya kan, itu ada rumus
1 min cos kuadrat A itu rumusnya adalah sin kuadrat A. Nah, kita bisa coret 1 biji, coret 1. Jadi hasilnya tinggal 2 cos A per sin A. Berarti 2 kotangan A. Tuh, sama kan? Tuh, sama ya. Itu yang N. Lanjut yang O. Yang O saya rasa mirip banget sama yang N. Bentuknya udah kelihatan mirip tuh. Cos A per 1 min tan A ditambah sin A per 1 min kotangan A harus sama dengan sin A plus cos A. Oke, yuk. Nah, untuk yang ini saya pengen kita barengan bikinnya, karena ini mirip sama yang N. Yang pertama adalah kalian tulis cos A-nya dulu. Udah? Nah, kalau udah, pasti kayak gini bentuknya. Satunya juga ditulis dulu, sinnya coba ganti. Udah? Ya, betul. Jadi sin A per cos A. Ditambah, yang ini diapain? Dibiarin aja, betul, sin A-nya per 1 min, kotangannya diubah menjadi cos A per sin A. Udah sampai sini? Kalau udah, kita kayak tadi ya, ini penyebutnya nyebelin banget. Kita kali sin A dulu yang ini. Yang ini kita kali sin A, biar nanti sin A sama sin A ini hilang. Yang ini, karena di bawahnya cos A, itu kita kali sama cos A, dikali cos A. Ya. Yuk, kaliin. Jadi sama dengan cos kali cos. Jadi cos kuadrat A, bawahnya kaliin capit kepiting, jadinya cos A min sin A. Yang ini jadi sin kuadrat A, bawahnya jadi sin A min cos A. Oke. Udah. Nah, kalau udah tinggal di beresin. Itu berarti samain penyebut ya. Samain penyebutnya yang ini jangan dikali karena mereka mirip nih. Cos A min sin A sama sin A min cos A sama. Caranya adalah cos kuadrat A per cos A min sin A. Yang ini minusnya kita keluarin. Minusnya kita keluarin. Berarti sinnya yang tadinya positif jadinya negatif ya. Jadi negatif sin. Cosnya yang tadinya negatif jadinya positif. Cos A. Tuh. Jadi sama kan penyebutnya? Udah sama. Terus si minus ini sama si plus ini ngegabung. Jadi minus. Jadinya cos kuadrat A per cos A min sin A dikurang sin kuadrat A per cos A min sin A. Gitu. Nah, setelah sampai sini baru kita tempatnya habis. Jadi kesini aja ya. Setelah dari sini baru kita gabungin semua jadi pernya panjang, bawahnya cos A min sin A, atasnya cos kuadrat A min sin kuadrat A. Nah, ini kita bisa pakai rumus yang pemfaktoran. A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B A min B. Gitu. Jadi hasilnya adalah cos A plus sin A cos A min sin A. Itu ya. Per bawahnya berarti cos A min sin A. Gitu. Coret. Jadi hasilnya tinggal cos A plus sin A. Sama ya. Tuh, sama kan? Oke, itu yang O. Kemudian yang P. Yang P adalah sekan A per sekan A tan A. Aduh, panjang banget ya P ya. Ditambah tan A per sekan A min tan A. Oh, tadi plus. Di sini plus. Oke. Harus sama dengan 1 plus 2 tan kuadrat A. Oke. Yuk, ini gimana caranya? Yang pertama kita ubah dulu sekannya. Sekannya menjadi seper cos
Terus sekan yang bawah juga sama, kita ubah menjadi seper cos. Tannya kita ubah jadi sin per cos. Gitu, ngerti ya? Tambah tan yang ini berubah menjadi sin per cos. Sekannya berubah jadi seper cos. Tannya berubah menjadi sin per cos. Gitu. Oke? Nah, seperti tadi kita hilangin dulu penyebut yang mengganggu ini. Yang atas kali cos A, yang bawah kali cos A. Yang atas kali cos A, yang bawah kali cos A. Gitu ya. Jadi hasilnya adalah seper cos A dikali cos A. Hasilnya 1 per bawahnya jadi 1 tambah sin A. Tuh, jadi simpel kan? Ditambah cos A kali ini hilang, jadi tinggal sin A aja. Yang bawahnya jadi 1 min sin A. Dah, samain penyebut. Samain penyebut caranya untuk yang sebelah kiri 1 per 1 plus sin A tadinya ya. Yang sebelah kanan sin A 1 min sin A. Biar sama penyebutnya, ini harus dikali dengan 1 min sin A. Yang atas juga kali 1 min sin A. Ini minus ya. Minus. Oke. Ya ini kali 1 plus sin A ya, per 1 plus sin A. Dah, kaliin aja. Jadi atasnya hasilnya adalah 1 min sin A kali 1 ya. Ditambah sin A masukin ke dalam. Ditambah sin kuadrat A. Per berapa nih? 1, tulis dulu aja, 1 min sin A kali 1 plus sin A. Oke, lanjut ke bawahnya. Sama dengan, ini bisa kita coret nih, coret gitu ya. Jadi hasilnya adalah 1 plus sin kuadrat A per yang bawahnya kita capit-capiting, cet gitu ya. Jadinya 1 min sin A plus sin A min sin kuadrat A. Yang atas kita biarin aja jadi 1 plus sin kuadrat A per yang bawahnya habis nih. Coret. Yang bawahnya jadi 1 min sin kuadrat A. Aduh. Oke, udah sampai sini, naik ke atas ya. Bentar. Ke sini. Nah, habis sampai sini bisa diapain lagi? 1 plus sin A, sin kuadrat A-nya nggak bisa diapa-apain. Per bawahnya tuh rumus tuh. 1 min sin kuadrat itu jadinya cos kuadrat ya. Jadi bawahnya berubah menjadi cos kuadrat A. Oke. Jadi udah mulai sederhana nih, sama dengan, kemudian kita lihat yang diminta adalah, lihat ada 2 bagian lagi nih, 1 bagian, 2 bagian. Berarti kita harus pisahin si penyebutnya. 1 per cos kuadrat A plus sin kuadrat A per cos kuadrat A. Oke. Kemudian 1 per cos kuadratnya jadi sekan kuadrat A ditambah sin per cosnya jadi tan kuadrat A. Nah, udah sederhana, tapi sayangnya yang ditanya bukan itu. Sekan kuadratnya harus diubah lagi. Sekan kuadrat ada rumusnya kan? Rumusnya apa? 1 plus tan kuadrat A ditambah tan kuadrat A. Tan kuadrat tambah tan kuadrat. Jadi hasilnya 1 plus 2 tan kuadrat A. Tuh. Jawabannya sama ya. Itu yang oke, selanjutnya yang Q yang bisa kita ubah sekannya ya. Jadi cos A-nya tetap dulu. Cos A per cos B-nya tetap dulu. Sekannya kita ubah jadi seper cos. Seper cos B seper cos A. Seperti biasa karena ini mengganggu jadi kita kali. Wah, ya ini nggak bisa dikali ya. Karena ini beda. Cos B sama cos A.
Oke, kalau mau kita kali dengan cos B yang bawah kali cos A ya. Tapi kan nggak bisa ya kalau kayak gini karena melanggar aturan. Kalau mau cos B ya cos B dua-duanya. Kalau mau cos A cos A. Sebagai gantinya kita kaliin lagi sama cos A kali cos B. Oke, mungkin cara ini agak sedikit rumit buat kalian. Jadi lebih baik untuk soal ini kita samain penyebut aja ya. Samain penyebut jadinya sama dengan yang tadinya cos A doang per 1 mau ditambah dengan seper cos B. Yang tadinya cos B doang per 1 mau ditambahin sama seper cos A ya. Nah, jadi caranya main penyebutnya di sini kita tambahin cos B biar sama nih. Oke. Yang di atasnya juga kita tambahin cos B. Kalau samain penyebutnya cos B. Kalau yang ini biar sama kita tambahin cos A. Berarti atasnya tambahin cos A juga. Gitu ya, caranya main penyebut yang gampang. Terus atasnya menjadi cos A cos B tambah 1 per cos B. Kemudian bawahnya menjadi cos A cos B tambah 1 per cos A. Gitu ya. Nah, ini artinya cos A cos B tambah 1 per cos B dibagi kan? Dibagi oleh cos A cos B tambah 1 per cos A. Benar? Nah, dibagi itu berubah jadi kali. Cos A cos B tambah 1 per, ini sama dengan cos B dikali, dibalik berarti cos A per cos A cos B tambah 1. Nah, ini bisa dicoret nih. Coret, coret. Sisa tinggal cos A per cos B. Oke, dia maunya apa? Dia maunya cos A sekan B. Cos A-nya biarin dulu di sini. Kali seper cos B ya. Jadi ini tuh kita pisah. Hasilnya adalah cos A kali cos B-nya jadi sekan B. Nah, gitu. Ya. Oke, latihan terus guys. Kalau kalian mau, kalian bisa lanjutin sampai nomor yang selanjutnya. Makin banyak makin bagus. Kalau kalian nggak ngerti, kalian bisa line saya, tanya ya. Kalau perlu kita voice call atau video call ya. Oke, see you guys, bye bye.